Serius? Hah? Serius? Iya. Hah? Iya. Contohnya gimana? Halo Sobat Stella, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ada tamu istimewa nih dari alumni SMK Telkom Lampung. Angkatan berapa? Angkatan 2024, Pak. 2024, yaitu Ganiela. Ganiela Alil Vansa Ramadhani, biasa dipanggil El aja. Jadi dulu pas masih di SMK Telkom Lampung, termasuk saya sering manggilnya Ela, atau mungkin ada yang manggil Kak Ela. Kalau di Ela ada nggak? Saya lebih dikenal sebagai El sih, Pak. El, keren. Saat ini Kak Ela ini sedang sedang berproses menjadi mahasiswa di Telkom University. Jurusan apa? Jurusan Digital Public Relation. Keren, Digital Public Relation. Jadi setelah sebelumnya di SMK Telkom Lampung, Kak Ela ini sekolahnya di jurusan Dulunya di Rekayasa Pramuna, kemudian melanjutkan di TELU di jurusan Digital Public Relation, atau di sana sering disebut DPR. Iya, DPR. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya, tapi Digital Public Relation. Gimana nih pengalamannya? Ada nggak sih hal yang berbeda ketika Kak Ela sekolah di SMK Telkom Lampung, sekarang jadi mahasiswa di Telkom University? Ada semacam kultur shock gitu, lebih nyaman di sana, atau mungkin ada plus minusnya ya, ada juga yang nyaman di sini. Bisa nggak diceritakan? Kalau menurut saya pribadi, aku gimana Pak, lebih akrab? Aku. Boleh. Ya, kalau menurut aku pribadi itu jelas pasti berbeda ya. Kultur shocknya ada, apalagi dari Lampung ke Bandung gitu. Terus kayak dari suasana kelasnya kan jelas berbeda. Yang kuliah sama yang SMK sekolah gitu. Kalau di Bandung tuh mungkin lebih berpikirnya nggak semua orang bisa bahasa Sunda nggak sih gitu. Jadi kalau ada ketemu temen terus temen tuh ngomongnya kayak bahasa Sunda, terus aku cuma kayak oh iya padahal nggak tahu apa yang mereka omongin gitu. Udah sih Pak. Tapi sekarang udah tahu belum? Udah dikit-dikit gitu? Dikit-dikit ya, logatnya dikit-dikit sih Pak, udah mulai kelatih karena mereka tiap hari pakai bahasa Sunda kan Pak. Ya paling saya ajakin aja kayak nggak semua orang bisa bahasa Sunda gitu. Saya balas pakai bahasa Lampung Pak. Nah. Serius? Hah? Serius? Iya. Hah? Iya. Contohnya gimana? Kayak basing. Itu bukan bahasa Lampung, emang bahasa Lampung? Ya nggak tahu, mereka ngomongnya bahasa Lampung Pak. Basing itu bahasa Inggris. Oh, kan terserah. Singkatan dari bahasa Inggris. Oh enggak dong Pak, terserah dong Pak. Iya, jadi gitu ya kultur shocknya. Kalau ininya alignment, keterhubungan antara, dulu kan di sini RPL belajar ya. Apa tadi bahasamu? Linjur apa? Lintas jurusan. Lintas jurusan. Ada apa ya? Ada kesulitan nggak? Dulu kamu di sini belajar di RPL, tiba-tiba di sana ngambil jurusan DPR tadi ya, Digital Public Relation, atau bisa mengikuti gitu? Kalau saya pribadi, aku pribadi tipikal orang yang bisa ngikutin, beradaptasi gitu Pak. Jadi aman aja Pak gitu. Kan dari kalau RPL kan kita taunya kayak ada ngodingnya, coding, terus abis itu yang berbau kayak teknologi IT banget gitu Pak. Tapi di sana juga tuh kita juga IT tapi berbau komunikasi sosial. Jadi saya masih bisa mengikuti gitu, nggak yang terlalu rumit seperti coding gitu Pak. Tapi pada intinya bisa ngikutin bisa, ya? Nggak yang gapnya terlalu jauh gitu ya? Sudah berapa semester Kak Ela belajar di sana? Kuliah di TELU? 1 semester Pak.
1 semester. Gimana? IPK aman? IPK aman banget. Artinya benar-benar terbukti bisa ngikutin ya? Aman banget IPK. Kan Ella di sana kan nggak sendirian ya? Artinya punya komunitas dari Lampung, bahkan dari SMK Telkom Lampung. Gimana menurut Ella, teman-teman juga apakah juga bisa mengikuti? Menurut saya, ini saya hanya karena tahu, aku tahu karena mereka cerita aja ya Pak. Saya pastilah berbeda-beda ya Pak beradaptasinya kalau orang. Tapi insya Allah dari mereka cerita ke aku, mereka semua mengikuti. Cuman mungkin ada struggle-nya masing-masing karena beda jurusan juga ya Pak. Jadi menurut aku beda struggle-nya. Cuman mereka masih bisa mengikuti sampai sekarang ya Pak. Selain ini kan 1 semester mau masuk semester 2, selain fokus kuliah, ikut kegiatan unit kegiatan mahasiswa nggak? Ikut Pak, aku ikut UKM, sekarang udah jadi UKM, tadinya cuma komunitas, sekarang jadi UKM namanya Cartelio. Jadi Cartelio itu kayak kita menjadi pembimbing mahasiswa penyandang disabilitas di Telkom University. Yes. Aku ada ngambil di sana, terus alhamdulillah keterima di bagian HRD-nya di UKM-nya. Terus abis itu ikut juga UKM kerohanian yang paling bagus nomor 1 itu Alfat. Itu kemarin baru dapat penghargaan dan saya bagian syiar media gitu. Wis, mantap. Ikut 2 berarti? Baru ikut 2, insya Allah semester 2 nambah komunitas UKM Bahasa Inggris sama mau ikut kayak ada satu lagi saya lupa namanya. Jadi Ella ini termasuk mahasiswa yang selain tadi semangat belajarnya tinggi tapi juga senang berorganisasi ya? Senang Pak, lumayan. Bener begitu, bisa dikatakan senang berorganisasi, bisa dikatakan aktif ya. Nah terus ini nanti selain itu ada tamu juga ini dari SLB Negeri, sekolah luar biasa, termasuk yang sekolah yang inklusi ya, jelas-jelas inklusi. Ada pengalaman walaupun mungkin baru ini? Kemarin itu Pak, baru peresmian unit disabilitas. Itu ada di bagian belakang, jadi itu buat layanan unit disabilitas kalau misalkan para mahasiswa disabilitas ingin memberikan kritik, pesan dan atau bantuan atau mereka lagi butuh bantuan bisa ke layanan unit disabilitas. Jadi, Pak. Mohon maaf dipotong. Ini lebih untuk mahasiswa ya? Bukan untuk eksternal. Mungkin kedepannya begitu, cuman ada unit yang peduli dengan sesama teman mahasiswa yang berkebutuhan khusus gitu ya. Iya. Di SMK Telkom Lampung juga sebenarnya karena ada undang-undangnya termasuk sekolah yang inklusi juga, sekolah yang tidak boleh menolak gitu. Artinya ketika ada teman-teman siswa yang ingin sekolah tapi berkebutuhan khusus juga bisa gitu. Karena kita sudah beberapa kali mengadakan kegiatan yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang menangani anak-anak ABK. Kak Ella sendiri kalau di SMK Telkom Lampung punya pengalaman apa yang positif, yang bagus gitu? Kalau aku selama di SMK Telkom Lampung paling suka ikutin kegiatan lomba pidato bahasa Inggris. Jadi di SMK Telkom Lampung ini menurut aku tempat waktu aku tumbuh gimana caranya belajar public speaking dengan ngikutin lomba-lomba bahasa Inggris gitu. Siapa dulu yang ngelatih? Dulu ada Buria. Kenapa pulang? Ada almarhumah. Iya, ya? Bu Buria sama Pak Pragas. Gitu. Hari ini 100 harinya beliau. Kita doakan semoga beliau mendapatkan tempat yang layak di sisinya ya. Amin. Kita berharap Allah sayang pada Bu Ria karena ini salah satu didikan Bu Ria menjadi pribadi yang bersyukur punya menjadi terasah kemampuan public speakingnya ya. Betul. Yang sekarang lebih menemukan tempat lagi karena mengambil jurusan Digital Public Relation.
Apalagi selain itu mungkin hal-hal positif yang bisa ceritakan di SMK Telkom Lampung? Aku kalau di SMK Telkom Lampung tuh sukanya karena fasilitasnya. Jadi setelah yang pindah dari SMP negeri terus ke sekolah swasta itu menurut aku worth it banget karena emang bener fasilitasnya tuh fasilitas tuh bagus gitu Pak. Jadi kita yang sekolah juga tuh seneng. Jadi kita bener-bener nggak cuma ngerasa sekolah yang monoton gitu doang, tapi juga dari kegiatannya, terus itu lingkungannya, terus abis itu sama fasilitasnya itu menurut aku itu bagus dan worth it banget. Kalau guru-gurunya? Guru-gurunya juga baik, terus tuh kalau menurut aku kita sebagai mahasiswi itu sebagai siswa ya itu bisa beradaptasi sama gurunya itu juga nggak yang terlalu kaku, lebih ke mengayomi gimana caranya walaupun bisa deket tapi masih tetap ada batasan gitu. Catat itu Stella Lover untuk anak-anak kelas 9 yang mau sekolah di SMK Telkom Lampung. Ini adalah Kak Ella, alumni SMK Telkom Lampung yang sekarang kuliah di Telkom University. Dan untuk kalian ketahui ya, ini promo sedikit ini Kak Ella. Jadi kalau kalian ingin setelah lulus berkesempatan beasiswa ke Telkom University dan bisa kuliah kayak Kak Ella, bisa bergabung di SMK Telkom Lampung. Kalau dari Kak Ella sendiri ada pesan-pesan nggak untuk adik kelas yang pingin kuliah ke TELU atau kemanapun, apa sih yang harus dimiliki mereka? Kalau dari aku, setelah mengalami itu, fase itu, aku coba berpesan, kalian harus tahu kapasitas diri kalian, tentuin dulu arah kalian mau gimana, passion kalian di mana, terus tuh minat kalian di mana, karena itu yang akan ngejalanin kita. Kita juga punya hak kewajiban buat memilih kemana diri kita akan berjalan gitu. Dan walaupun mungkin ada kayak lagi nggak punya biaya atau apa itu, kalau kita mau nggak ada namanya penghalang. Ada beasiswa dimanapun, salah satunya di Telkom juga ada program beasiswa. Jadi nggak memberhentikan kita untuk tidak melanjutkan pendidikan kuliah tinggi. Gitu ya. Jadi itu pesan dari Kak Ella. Pertama mungkin singkatnya HUMA ya, tahu diri ya. Iya betul. Kesannya kayak ini ya, tahu diri. Artinya kita tahu diri kita, mau kemana kita. Dari sekarang itu sudah bertanya-tanya, sudah menebalkan pertanyaan untuk diri sendiri sehingga pun nanti ketika ke TELU pun kita nggak bingung-bingung lagi milih jurusan. Seperti itu. Yang jelas ini kesempatan emas untuk kalian yang ingin melanjutkan, karena di SMK Telkom Lampung yang ingin bekerja kita fasilitasi, yang ingin melanjutkan, alhamdulillah di angkatannya Kak Ella dan adik tingkatnya itu termasuk meningkat drastis, tidak hanya di TELU, termasuk juga yang mau kuliah di perguruan tinggi negeri. Seangkatannya ada yang di mana Kak Ella? Di ITERA, di ITERA. Ada juga yang di UNES ya, UNES di Jawa. Artinya tidak melulu di lokal saja, di luar pun ada. Mungkin sementara cukup ya. Terima kasih untuk Kak Ella atas kehadirannya, atas silaturahminya. Bapak dan Bapak Ibu guru yang lain merasa senang sekali, merasa bahagia sekali. Kak Ella walaupun sudah di Bandung, lama di Bandung, tapi ingat dengan alma maternya dan harapannya begitu seterusnya. Kami mendoakan yang terbaik, kuliahnya lancar, nilainya bagus, cum laude, menjadi mahasiswa terbaik. Amin Pak. Dan apa tadi cita-citanya? Ingin menjadi PR di PT Telkom Indonesia. Untuk PT Telkom, catat ini ada mahasiswa yang potensial, yang punya kemauan tinggi dan terus ingin mengejar cita-citanya. Mudah-mudahan terwujud cita-citanya. Amin. Kami semua mendoakan. Mungkin cukup dulu sampai di sini, sahabat Stella. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah.